Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja.
Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana 2 ahli lainnya yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada tren. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan cerita. Terima kasih, Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004.
Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama dua ahli lainnya yang turut dalam film tersebut ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh.
Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Food, di mana 2 ahli lainnya, yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada thread. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS?
Jangan-jangan mereka berharap kepada publik, begitu publik lapor baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan cerita. Terima kasih. Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama 2 ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan
aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana 2 ahli lainnya yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU.
Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada thread. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan cerita. Terima kasih. Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama 2 ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali
seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya?
untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana dua ahli lainnya yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada thread. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan ceritain. Terima kasih. Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama dua ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut
Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh.
sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana 2 ahli lainnya yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada tren. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan cerita. Terima kasih, Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu.
Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama dua ahli lainnya yang turut dalam film tersebut ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana 2 ahli lainnya, yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada tren. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi
dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan ceritain. Terima kasih. Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama 2 ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP
Karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang, sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang, sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang, sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang, sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana 2 ahli lainnya, yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan.
Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada tren. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan cerita. Terima kasih. Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalan, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama 2 ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024.
Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi.
Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Satu aja Pak, satu aja satu. Setelah Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter Dirty Vote, di mana dua ahli lainnya yakni Zainal Arifin Mohtar dan Bivitri Susanti. Di tengah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada tren. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan ceritain. Terima kasih. Assalamualaikum. Profil ahli hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat atau Sumbar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William and Mary Law School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Vote tersebut, pihaknya bersama dua ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Joko Widodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang 4 hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu,